Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa Al-Islam TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam sebuah forum kajian duha setiap pagi oleh Al-Islam TV. Marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam rangka mengikuti kajian duha nanti insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Iqbal. Beliau ini salah satu pengasuh pondok pesantren di Solo dan beliau juga alumni dari Al-Islam tahun 1991. Pada kesempatan pagi hari ini insya Allah nanti akan mengambil tema yaitu masih satu suasana di suasana Lebaran ini ya. Jadi temanya nanti adalah merajut ukhuwah. Semoga nanti juga ada tanya jawabnya. Jadi untuk kajian duha setiap Jumat nanti ada tanya jawabnya. Untuk di luar hari Jumat nanti hanya kajian kultum setiap pagi antara jam insya Allah setengah 8 sampai jam 9. Di antara itu kita ambil sekitar waktu 10 menit. Baiklah, langsung saja menyingkat waktu saya persilakan Ustadz Iqbal, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah, saudaraku dimanapun kita berada, hari ini hari Jum'ah yang penuh barakah insya Allah, dan alhamdulillah kita juga sudah menyelesaikan satu bulan penuh madrasah Ramadan, di antara bulan yang juga sangat penuh barakah dalam kehidupan kita. Dan hari ini tanggal 6 Syawal 1441 Hijriah, Allah masih memberikan karunia besar atas kita bersama berupa kesehatan, di antara banyak kenikmatan yang sesungguhnya dihadirkan kepada kita. Dan yang paling utama adalah di antara cahaya Allah, cahaya ilahi ketika kita mengikuti kehidupan kita sesuai dengan ayat-ayatnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, manusia itu makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yang sangat sempurna. Allah titipkan rasa empati, Allah juga titipkan di antara rasa kasih sayang, kepedulian untuk bisa membantu dan menolong di antara kesulitan saudara-saudaranya yang menimpa di antara musibah saudara-saudaranya. Dan persaudaraan itu memiliki makna akan kesadaran, tanggung jawab, peduli, solidaritas untuk bisa saling membantu. Dalam Al-Quran, kalimat persaudaraan itu sering kita dengar dengan istilah ukhuwah. Ukhuwah itu artinya adalah persamaan atau keserasian dalam banyak hal. Bahkan dalam bentuk mufrad, akhun, itu terulang sampai 52 kali dalam Al-Quran. Jadi persaudaraan itu adalah
saat ikatan kemanusiaan bisa didasarkan dengan kekuatan spiritual, kekuatan psikologis yang tumbuh dan tertanam di hati nurani setiap insan. Persaudaraan itu akan melekat dan bersatu dalam amal, dalam keyakinan, dalam pikiran. Dan ikatan-ikatan persaudaraan itu bisa menjadi sangat kuat apabila ada kesamaan pola pikir, ada kesamaan kebutuhan, ada kesamaan di antara cita-cita, harapan dalam kehidupan di masyarakat, apalagi dalam kesamaan keimanan, dalam ketakwaan. Manusia oleh Allah Ta'ala disarankan betul, diminta betul, ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jadi manusia itu hendaknya senantiasa bekerja sama dalam kebaikan dan bukan dalam keburukan, dalam kemaksiatan, bekerja sama dalam ketakwaan, bukan bekerja sama untuk saling bermusuhan. Manusia adalah makhluk yang akan merasa tenang dan merasa aman bila berada bersama-sama dengan sesamanya. Mungkin saat ini di pandemi ini kita sulit berkumpul dan bersama-sama dalam satu ruang. Tetapi insya Allah hati kita berusaha menjadi ini. Semakin banyak persamaan maka akan semakin kuat pula persaudaraan kita. Ahmad Yusuf dalam kitabnya Al-Qiyam Al-Islamiyah fi As-Suluk Al-Iqtisadi menjelaskan bahwa interaksi manusia dengan sama harus didasari oleh keyakinan bahwa semua manusia adalah bersaudara. Apalagi sesama masyarakat muslim yang beriman. Dan persaudaraan hakikinya akan menjadikan seseorang merasa sangat peduli dengan derita saudaranya. Dan persaudaraan yang sejati sesungguhnya mampu mengulurkan tangan dengan membantu kepada saudaranya sebelum diminta. Bukan atas dasar sekedar take and give, tetapi justru mengutamakan orang lain walaupun dirinya sendiri kekurangan. Ini kisah persaudaraan yang sangat indah Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9, di mana Allah melukiskan bagaimana persaudaraan munculkan karena keimanan, karena kebersamaan orang-orang Ansor yang kekurangan itu sangat begitu peduli untuk mementingkan kebutuhan di antara para muhajirin, orang-orang yang hijrah. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim pun meriwayatkan hadis yang sama, sebagaimana juga Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu sudi menolong saudaranya. Dan persaudaraan itu adalah saling menguatkan, saling mengukuhkan. Maka tak layak apabila ada orang yang mengaku ada iman pada dirinya, sedang dia dalam posisi kaya, dia dalam posisi kuat, dia ingkari hak-hak saudaranya yang miskin dan lemah atas harta yang dimilikinya, dan membiarkan kehidupan saudaranya dalam kesengsaraan, kekurangan, dan kelaparan. Maka tanda-tanda asal yang sangat jelas dalam iman itu adalah rasa sayang, sifat setia kawan terhadap sesama saudara yang membutuhkan. Dan iman itu apabila tak berbekas sehingga orang tidak peduli, menjadi bakhil dengan sesama, maka sesungguhnya ibarat pohon yang tak menghasilkan buah, pohon yang tak bisa memberikan naungan dari panasnya terik matahari. Dan pohon seperti itu memang lebih baik ditebang daripada ditinggal, daripada dibiarkan hidup dan tumbuh tak berguna. Mudah-mudahan Tuhan di antara kita bisa menghasilkan rasa persaudaraan, kita adalah gantung atas apa yang sesungguhnya kita bisa manfaatkan atas diri kita bersama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Nanti kita bisa sharing, berbagi bersama. Mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi majelis yang memberikan keberkahan untuk kita bersama. Rajut konsep ukhuwah
kebersamaan sesuai dengan landasan agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Iqbal telah memberikan tausiah terkait dengan merajut ukhuwah. Nanti monggo Bapak Ibu untuk bisa dibuka juga untuk suaranya atau videonya nggak apa-apa. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo didiskusikan. Monggo, Pak Rosid nih. Assalamualaikum Pak Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monggo sugeng bergabung dengan kajian duha. Iya. Monggo, tang pundi niki Pak Rosid? Halo? Pak Rosid di mana ini? Saya ada di Tegal nih, Pak. Tegal. Iya. Alhamdulillah. Monggo, nggih, kalau ada yang mau tanya dengan Kak Ustadz terkait dengan ukhuwah, merajut ukhuwah nanti. Atau yuk. Iya. Ya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, terima kasih nih sama Ustaz Iqbal atas tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita bersama. Amin. Ustaz, ini menarik kalau bicara tentang masalah tadi antara Ansor dan Muhajirin ini. Jadi yang kemudian dirasakan di kampung kami itu pas masa musim pandemi ini ternyata banyak orang-orang yang subhanallah itu ketika mereka kemarin saya baru tahu ketika menjelang Lebaran itu ternyata banyak di antara mereka yang kesulitan untuk membayar zakat fitrah. Jadi ternyata di rumah mereka itu ya karena memang tidak ada aktivitas pekerjaan, bahkan untuk makan saja susah. Dan ketika kemudian teman-teman di kampung terus kemudian bersepakat, ya udah kita kumpulkan beras, kemudian kita bantu mereka, kemudian kita bantu nih. Tapi ternyata ketika dibantu kesulitannya tambah. Jadi mereka bisa makan nasi tapi nggak punya lauk. Akhirnya harus utang gitu. Wah ini berarti memang persoalan saling membantu ini ya memang kita butuhkan. Tetapi persoalannya begini sih, mungkin terkait dengan masalah lingkungan di masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat persoalan ini kan sebenarnya bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan bermasyarakat. Ini kira-kira yang paling tepat kemudian mengambil peran untuk mengelola persoalan ini, kira-kira atau bagaimana cara mengelola persoalan seperti ini. Barangkali Ustaz Iqbal bisa memberikan gambaran masukan untuk kami. Ngeten. Pak Rosid. Assalamualaikum. Pak Rosid. Monggo langsung saja tadi terkait dengan pertanyaan Pak Rosid, Ustaz Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosid Ridho. Ini alumni 95 kalau tidak salah. Alhamdulillah, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan statement pernyataan dari Ustadz Rosid Ridho ini. Yang pertama berkaitan dengan konsep zakat fitrah. Ini makanya menjadi sebuah proses simbol kesalehan pribadi yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat fitri ini sesungguhnya menjadi puncak orang melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan yang paling ideal memang sesungguhnya persoalan pembayaran zakat ini adalah mengusahakan agar tidak ada satupun di antara kaum muslim ketika berhari raya dalam posisi yang tidak ada makanan saat itu. Dan ini kalau dulu di zaman Rasulullah ya bentuknya sebuah hidangan yang langsung bisa dinikmati dalam bentuk kurma. Yang menjadi masalah di kita memang di 4 imam madhab itu memang konsepnya adalah kemudian mewujudkan dengan bilangan kebutuhan pokok. Jadi kalau di masyarakat itu gandum ya pakai gandum, kalau kebetulan pakai jagung, kalau di Indonesia mayoritas adalah beras ya pakai beras. Tetapi intinya bukan sekedar
bahan pokoknya, tetapi memberi makan. Jadi makan itu istilahnya ya sesungguhnya beserta lauk pauknya, kemudian juga sudah dimasakkan dan seterusnya. Dan itulah sesungguhnya ketika mengembirakan orang di hari raya dengan memberikan makan. Maka saya sebenarnya sependapat apabila ketika zakat fitrah ini, apalagi di era seperti ini, tidak sekedar dikasihkan dengan beras, tetapi juga dengan minyaknya, dengan uang gasnya, uang lauknya, dan kemudian telur dan sebagainya, sehingga kemudian ketika orang mendapatkan beras ini, kemudian dia juga bisa menikmati itu dalam bentuk makanan yang lebih utuh. Nah, inilah sebuah proses kepedulian yang diwujudkan dalam bentuk syariat. Jadi intinya bukan sekedar bagi-bagi beras yang hanya 2,7 kilo atau 3 kilo itu, tetapi sesungguhnya inilah bagaimana kita bisa membahagiakan saudara kita dengan memberikan makan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Itu ada Quran surat Al-Ma'un, itu Allah Ta'ala sampaikan tentang orang-orang sholat pun bisa celaka saat mereka ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi saat mereka pun disebut menjadi pendusta agama apabila tidak peduli dengan bagaimana mengajak orang untuk yahuddu ala ta'amil miskin, orang miskin itu, sehingga dia bisa mendapatkan makanan. Jadi inilah nilai-nilai kemuliaan yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan konsep yang insya Allah tadi disampaikan adalah persahabatan yang Allah Ta'ala munculkan dalam persaudaraan Ansor dengan Muhajirin. Itu kalau kita bisa buka di antara Quran surat Al-Hasr ayat 9, di situ ada ayat yang menarik. Allah ingin membuktikan betul, ingin mengukuhkan betul tentang konsep persaudaraan itu dalam kalimat wa may yuqasuha nafsih faulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang Allah jaga dari sifat-sifat syuh. Syuh itu adalah sifat yang jauh dari konsep kepedulian dan persaudaraan. Syuh itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, itu di terjemahan Departemen Agama kita akan muncul kata dipelihara dari kekikiran. Itu maka sesungguhnya mereka faulaika humul muflihun, orang-orang yang sangat beruntung. Tetapi sesungguhnya dulu menurut guru tafsir saya, kalimat syuh itu kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah mbahnya bakhil. Jadi syuh itu sifat yang istilahnya yang kalau orang Jawa bilang ya ini mungkin ya bahasanya medit dan seterusnya. Jadi syuh itu adalah sebuah kebahilan yang sangat kuat, jadi tidak sekedar bakhil. Jadi kalau ingin dibedakan antara syuh dan bakhil, itu kalau bakhil itu kalau ya mungkin kalau kita ini biasanya kalau Idul Fitri seperti ini tidak dalam posisi pandemi, biasanya ada reuni, ketemuan, kemudian janjian di satu tempat, di rumah makan misalnya, itu Anda bisa melihat di antara teman-teman yang kena penyakit bakhil dan syuh. Siapa mereka? Kalau orang bakhil itu begitu masuk ruang makan, ikut makan, kemudian begitu selesai dia makan, dia akan datang ke kasir untuk kemudian membayar. Ditanya sama kasirnya, lah teman-temannya bagaimana? Dia berujar, orang bakhil ini akan berujar. Itu biar teman-teman yang bayar sendiri-sendiri. Jadi saya hanya membayar apa yang saya makan. Jadi orang bakhil itu orang yang tidak mau, kelihatannya tidak mau direpoti, tetapi juga jangan sekali-kali merepoti dia. Itu orang bakhil. Jadi orang-orang yang sangat ego. Makanya orang Barat itu sebenarnya terkenal dengan kebahilannya. Di sana nggak ada ceritanya Mas Huda, Dr. Huda, Dr. NH berkaitan dengan saya mohon maaf makan siang gratis, itu nggak ada. Jadi artinya kalau kita diundang sama orang Barat untuk diajak makan, jangan sekali-kali di rumah makan itu kemudian kita pesan makanan selain ketika kita sudah menyiapkan uang, karena nanti bayarnya bayar sendiri. Iya. Dengan syuh itu lebih parah lagi. Ini mbahnya bakhil. Syuh itu mbahnya bakhil. Syuh itu ya begitu ikut datang di rumah makan, ikut reuninan, habis itu kemudian dia mendekati di antara kawannya yang sukses, yang sudah jadi rektor, yang sudah jadi pejabat, untuk kemudian menyampaikan, kau lama tidak pernah jajake, dulu waktu SMA ya hobinya sukanya dijajake. Makanya akhirnya dia hanya memohon dan meminta untuk diberi. Dan ini yang tidak boleh dalam Islam.
konsep persaudaraan itu baru muncul apabila kita kemudian hadir rasa peduli kita kepada saudara kita. Bahkan saat kita membutuhkan sekalipun ya kita akan adakan. Jadi yang tidak ada akan bahkan kemudian bagaimana diada-adakan. Maka yang sangat indah kadang-kadang memang di era pandemi ini ada sementara pihak seperti kalau di Tegal tadi kasusnya Ustadz Muhammad Rosid Ridho ketika dibagi beras, tapi ternyata memang mereka nggak bisa bikin punya lauk dan lain sebagainya. Tapi mungkin di daerah-daerah yang kemudian kedermawanannya masyarakat juga sudah cukup antusias dan tinggi, dilakukan oleh takmir masjid yang sudah punya data yang baik, itu bahkan orang miskin itu dia punya banyak beras di rumahnya, dan kemudian saya mohon maaf, mereka pun juga berbondong-bondong, akhirnya juga pada waktu mau berbagi, mereka juga ikut berbagi. Artinya mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan saja, dan kemudian mereka bisa berbagi itu kepada yang lain. Makanya ada masyarakat di tempat-tempat tertentu, kami kemarin lihat juga di beberapa yang sudah juga sempat diviralkan itu, di depan masjid itu dipasang kayu, kemudian siapa yang mau meletakkan makanan di situ, lauk atau apa, silahkan yang butuh diambil, tapi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah inilah sebuah kepercayaan. Jadi kita di antara kita saling percaya, orang akan hanya mengambil yang dibutuhkan saja. Jadi bukan semuanya dia kumpulkan untuk kemudian dia ingin nikmati. Ini kalau sifat-sifat itu ya namanya sifat-sifat syuh. Jadi sukanya hanya menerima, tidak mau memberi. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Jadi kalau pemirsa masih ada sifat itu di antara kita, ini sifatnya ahlun nar ini, kita segera harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Demikian Mas Dr. NH apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada wacana, ada tambahan pemahaman dan pengetahuan kita bersama terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, jazakallah Ustadz Iqbal tadi terkait dengan pertanyaan Pak Rosid Ridho di Tegal. Ini alhamdulillah alumni Al-Islam 95 ini tadi langsung ditebak sama Ustadz Iqbal. Jadi semoga kita terjauh dari sifat tadi ya, syuk tadi ya. Begitu mungkin Ustadz Rosid. Oke, kayaknya. Monggo, mungkin yang lain bisa dilanjut. Ada Pak Robani, ya. Sugeng Ngejang Pak Robani. Nah, monggo. Pak Zamzam, monggo barangkali ada didiskusikan. Oke. Oke. Ini Mas Misbah yang di Jogja ini. Monggo, kayaknya suaranya belum. Suara. Belum. Di unmute. Iya. Iya. Enggak, Ustadz Samsuryadi nih dari Palembang. Monggo kalau ada yang didiskusikan untuk pertanyaan. Ustadz Samsuryadi. Ya. Nah ini, Mas Isbah. Oh. Tadi error HP saya ini, jadi gambar masuk, tapi suara keluar, jadi tidak semangat mendengarkan tausiah nih. Ya, ada musibah suara, ya. Sound kita baru error, baru masuk. Ini jadi nasihatnya Ustadz Iqbal tadi apa ini? Ya Ustadz Iqbal, salam dari Jogja. Oke. Saya dengar yang tadi mengenai apa ya, kayak di Mesir itu, apa nyumbang di masjid gitu ya, suruh naruh kan ya. Terus diambil siapa yang pengen. Nah ini kalau Jawa dulu itu juga sering ya kayak gitu tuh, apa namanya, suka ngasih kendil di tengah jalan tuh ya, di tengah jalan ada kendil air. Nah, itu dulu waktu kecil itu sering tuh masih menjumpai ada simbah-simbah atau sesuatu itu pasang air di perempatan ya toh, tapi tidak kasih kembang nih, masalahnya dombe. Nah ini sekarang jarang ditemui seperti itu ya, sedekah seperti itu. Nah kalau ada apa namanya sedekah di masjid ketika ada musafir datang itu juga bagus bila disediakan ya, minimal air atau apa itu bagus.
Tapi ini nyambung nggak ya sama yang disampaikan tadi? Ya, ini tadi merajut ukhuwah, anu Mas Misbah. Ya, nyambung lah. Nyambung kayak gitu ya, Ustaz Iqbal ya. Iya. Monggo yang lain nanti saya bisa Ya. nyambung Ya. gabung lagi apa artinya yang lain yang dulu. Terima kasih. Matur suwun, Mas Misbah jadi ya. Karena Mas Misbah nggak dengar dari awal jadinya nggak apa-apa. Monggo. Yang lain mungkin. Pak Samsuryadi. Oke, ini. Monggo nih, ada yang didiskusikan. Assalamualaikum. Ini Pak, suaranya Pak, suara. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sangat menarik yang sudah disampaikan Ustadz Iqbal ini dalam rangka merajut ukhuwah. Ada ukhuwah watonia, ukhuwah Islamiyah, dan berbagai ukhuwah ini. Nah, memang sekarang perlu kita rajut dan kita tingkatkan supaya punya rasa senasib, seperuntungan di dalam kehidupan ini. Nah, lalu bagaimana strategi atau kiat-kiat kita dalam merajut ukhuwah Islamiyah ini, Pak Ustadz Iqbal? Gitu. Bagaimana di cara atau strateginya maka merajut ukhuwah Islamiyah ini supaya terus meningkat dan berjalan dengan baik gitu dalam kehidupan kita. Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Saya ngomong Pak Samsuryadi ini di Palembang terkait dengan strategi ini ya, strategi untuk merajut ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah ya, atau monggo silakan langsung saja Ustaz Iqbal. Oke, terima kasih Pak Samsuryadi dari Palembang. Alhamdulillah kita bisa berukhuwah walaupun bertempat sangat jauh, tetapi oleh Allah Ta'ala disatukan dalam satu nilai dan keyakinan yang mudah-mudahan inilah bagian dari al-muslimul akhul muslim. Jadi diantara orang muslim itu saudara atas muslim yang lain. Jadi memang konsep ukhuwah itu kalau dalam Al-Qur'an ada dua sisi yang ingin dibahas. Yang pertama adalah berkaitan dengan ukhuwah yang tadi juga sudah disampaikan berkaitan dengan persaudaraan senasab. Artinya ini mungkin bisa jadi tadi ukhuwah watonia di antara persaudaraan sesama manusia dan lain sebagainya. Tapi ada juga ukhuwah imaniyah. Jadi artinya konsep kita ini sama-sama di antara persaudaraan orang-orang yang beriman, atau ukhuwah fi ubudiyah. Kita ini sama juga makhluk-makhluk hamba-hamba Allah yang juga sama-sama beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan yang sangat penting adalah kadang-kadang memang konsepsi persaudaraan itu baru sangat muncul apabila kemudian ya, yang paling dekat adalah ketika kita antara kakak dan adik. Ketika mereka sama-sama berasal dari satu rahim dan mereka hidup dalam satu rumah, kadang-kadang dalam interaksi-interaksi yang sering dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa memunculkan kebersamaan dan ada sikap-sikap saling tolong-menolong itu. Tetapi juga begitu banyak di antara kita, antara kakak dan adik, walaupun dia disaudarakan dengan nasab, dengan keturunan, tetapi kemudian juga hilang dan putus persaudaraan mereka karena konflik, karena urusan warisan, naudzubillah min dzalik, dan seterusnya. Lalu bagaimana sesungguhnya konsep Islam itu ketika kita memandang ukhuwah ini? Jadi ukhuwah itu bukan sekedar bagaimana kita mendapatkan nilai kemanfaatan atas sesama yang lain, tetapi bagaimana di antara kita ini agar bisa saling menolong dan bisa memberi dan membantu saudara-saudara kita yang menderita, yang sulit. Dan ini tadi betul yang disampaikan oleh Ustadz Misbah dari Jogja tadi, bahwa ya konsep masjid itu
sesungguhnya bisa menjadi posko paling dekat di antara kita. Saat ketika kenapa kita berjamaah itu tidak hanya sekedar sama-sama sujud, sama-sama rukuk, sama-sama takbir, tetapi juga di situ kita mengucapkan salam yang kemudian kita bisa saling berjabat tangan, bisa saling menyapa, bisa saling tersenyum untuk kemudian juga sama-sama melakukan tolong menolong. Jadi ada konsep tolong menolong dalam kebaikan. Jadi selama ini jangan sampai kita hanya melihat masjid itu menjadi sarana di antara kita hanya sekedar beribadah dalam konsep hablum minallah, tetapi juga konsep beribadah hablum minanas. Saya kebetulan menjadi ketua takmir di Masjid Agung Lawian. Di Kampung Batik Lawian itu ada masjid paling tua di sana. Kebetulan juga kalau iktikaf ini Ramadan itu banyak sekali orang beriktikaf di sana. Banyak para pemangku kebijakan pun juga banyak sering kami temui di sana. Tapi yang menarik masjid ini itu setiap bulan itu ada acara namanya pengajian Purnomo Sidi. Purnomo Sidi ini bukan sekedar pengajian jamaah mendapatkan ilmu, tetapi di situ pengajian di mana jamaah itu bisa saling peduli atas saudara-saudaranya yang lain. Dan yang luar biasa ternyata di Purnomo Sidi ini jamaah itu sudah dari rumah itu membawa kenceleng. Jadi kenceleng itu artinya kotak infak yang setiap hari mereka akan tabung dan seterusnya. Dan setiap bulan mereka datang ke masjid untuk dibuka bersama. Dan semua hasilnya itu betul-betul dalam rangka ukhuwah. Jadi artinya kita tujukan bukan untuk kepentingan masjid, tetapi untuk kepentingan seluruh jamaah. Di jamaah masjid. Entah itu saudara kita yang sakit, kemudian juga bahkan itu bisa ngasih beasiswa. Jadi jumlah infaknya juga tak kalah besarnya dengan jumlah infak dari masjid itu sendiri. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa uang yang kami berikan ini memberikan nilai kemanfaatan atas kebersamaan. Jadi konsep kegiatannya bisa bermacam-macam, tetapi inilah bagaimana cara kita membangkitkan bahwa kita bisa peduli dengan sesama, dengan kemudian yang mampu bisa memberikan, yang butuh ya kemudian mengambil ya sesuai dengan porsi kebutuhannya. Makanya menjadi sangat indah sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan di masjid itu saat ada Jum'ah Berkah misalnya. Itu ada almari yang ditulis siapa boleh memberi, artinya membeli bungkusan makanan di situ dan juga boleh mengambil. Nah, ini menarik untuk bisa dilakukan. Jadi siapapun, tapi hanya sayangnya terjadi hanya pas hari Jum'ah saja. Bagaimana dengan hari yang lainnya, sedangkan orang butuh makan itu kan tidak hanya Jum'ah. Bagaimana dengan Sabtunya, bagaimana dengan Ahadnya, bagaimana dengan Seninnya, kan itu. Ini makanya ngasih makan orang miskin itu bukan sekedar hari raya Idul Fitri saja sesungguhnya. Karena orang miskin itu sama seperti kita. Dalam tanda petik artinya saya tidak ingin memposisikan kemiskinan atas kita bersama, tetapi orang miskin itu setiap hari juga butuh makan 3 kali sehari. Kan gitu. Apa karena orang miskin kemudian makannya hanya sekedar nunggu Jum'ah Berkah atau sekedar menunggu hari raya Idul Fitri, kan tidak benar itu. Makanya konsep wala yahuddu ala ta'amil miskin itu ya bagaimana konsep perhatian kita ini penuh atas segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan kebutuhan yang paling esensi pokok ya memang mungkin makan minum, tetapi kan jauh lebih banyak dari itu. Kalau di Masjid Lawian alhamdulillah bisa sampai memberikan beasiswa jadi kepada para aktivis masjidnya, kepada guru-guru TPA dan seterusnya itu ya walaupun mungkin tidak seberapa, tetapi ini bagian dari sebuah kebersamaan. Jadi rasa saling peduli di antara kita. Jadi kalau memang ada di antara para dermawan yang baik ya harus menumbuhkan itu. Jadi tidak mesti kemudian mereka yang dulu memang menjadi mustahik, orang yang berhak menerima bantuan, itu kita harapkan memang di suatu saat mereka akan menjadi muzaki, orang yang nanti akan bisa menolong saudaranya dengan kekuatan yang dia miliki. Inilah mudah-mudahan kebersamaan dan ukhuwah itu bisa kita munculkan dalam ruang-ruang yang memang bisa kita kerjakan bersama. Itu lingkungan kalau dalam beragama di kita itu ya jangan hanya sekedar jadikan masjid tempat sholat saja, tapi jadikan masjid ini juga tempat bagaimana kita saling berbagi dan peduli. Nah, demikian pula nanti kalau anak di antara anak-anak kita misalnya kita kasihkan mereka juga konsep tabungan,
nanti ketika ada mampu di antara anak yang mau beli apa ya, yang lainnya diminta ikut urunan. Jadi kita mau urunan apa ini, mau beli motor untuk kakaknya ya, adiknya yang juga kita bagaimana tabungan adiknya itu juga bisa dikasihkan untuk kakak. Artinya apa? Artinya ketika seseorang di antara kita ini mendapatkan sesuatu itu tidak pernah lepas dari bantuan dan pertolongan orang. Jadi dan kita memang dianjurkan betul dalam agama untuk lebih banyak mengingat tentang apa yang dibantu oleh orang lain terhadap kita daripada mengingat apa yang pernah kita bantukan kepada yang lain. Karena kalau kita mengingat apa yang kita lakukan bantukan itu kita menjadi orang yang nanti sangat susah hidupnya malah. Karena kebaikan itu ya harus segera dilupakan untuk kemudian dimohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan ikhlas dan memberi pahala besar. Tetapi kalau jasa orang lain sekecil apapun itu senantiasa harus kita ingat dan kita bisa kita balas di suatu saat atau bahkan juga dengan doa-doa kita di tiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Samsur Yadi dari Unsri, mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya bersama untuk kita bersama. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini ya Ustaz Iqbal. Ya, terkait dengan merajut ukhuwah salah satunya dimulai dari masjid. Ya. Jadi satu hal mungkin terkait dengan tadi ada beasiswa, memberikan mungkin bantuan ke orang miskin di sekitar masjid. Jadi untuk semua ini ya tidak memandang agamanya ya. Iya. Ustaz Iqbal. Kalau di kita memang diutamakan dulu yang muslim, tetapi ketika memang ada yang non pun itu ya kemudian sama-sama kita ajak. Jadi kemarin seperti ada dalam satu komplek ya ketika hari raya Idul Fitri kadang malah bisa saling bau-membau. Di sana semuanya di lockdown, satu warga perumahan tidak ada yang keluar dan mereka pun juga tidak didatangi saudara yang lain. Itu 70% adalah muslim, 30% non muslim kebetulan. Nah itu kebetulan ya ketika ada acara hari raya itu Fitri itu ya ini yang menarik, ada kisah emang yang muslim kemudian menyediakan makanan dan saling bekerja sama. Bahkan di satu tempat di Sukoharjo itu ada yang bahkan yang non muslim sampai kemudian juga ikut bekerja sama menyediakan sarapan sampai menyembelih 3 ekor kambing itu. Nah ini kerjasama yang sangat bagus, artinya di antara kaum muslim dan non ya artinya mereka juga sama manusia yang juga saling bisa membutuhkan. Rasulullah itu menjadi rahmatan lil alamin betul, dakwahnya sedemikian bisa diterima karena memang dia tidak pernah membalas keburukan itu dengan keburukan. Dia senantiasa memberikan kebaikan sehingga kemudian orang tertarik betul dengan kebaikan yang diberikan. Jadi banyak kisah itu yang sering kita dengar dari para satid di hadis-hadis yang masyhur, yang terkenal itu. Termasuk ketika Rasulullah setiap hari dicaci, dilempari oleh seseorang, tapi saat seseorang itu kemudian sakit, maka Rasulullah ternyata yang paling awal, yang paling pertama peduli, menunjukkan sikapnya persaudaraan sama manusia untuk kemudian menengok si sakit ini. Dan ini yang menjadikan dia tertarik dengan agama ini. Kemudian juga ada seorang pengemis Yahudi, naudzubillah min dzalik, yang setiap waktu dia senantiasa mengkabarkan berita-berita hoak, berita-berita kedengkian dan kebencian atas diri Rasulullah itu. Ini pengemis Yahudi ini sudah buta, sudah lumpuh dan seterusnya. Itu berada di pinggir Madinah. Dan setelah Rasulullah wafat, itu ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya kepada Aisyah, adakah di antara sunnah yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah yang saya belum melakukannya? Maka Aisyah menjawab kepada Rasulullah, bagaimana bisa? Kau ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan kaulah yang sesungguhnya kemudian sangat dimuliakan juga oleh Rasulullah. Tapi kemudian ketika Abu Bakar hendak pulang, maka Aisyah kemudian berseru, ada satu kegiatan Rasulullah yang setiap pagi itu Rasulullah tidak pernah lupa dan itu belum kau lakukan. Itu apa? Itu adalah dia membawa apa istilahnya makanan yang lembut yang sudah saya siapkan, saya buatkan untuk kemudian dibawa dan diberikan kepada pengemis yang ada di pinggir. Subhanallah ya. Kemudian saat itulah akhirnya Abu Bakar datang dan dia menggantikan peran Rasulullah untuk memberikan kebaikan. Yang luar biasa ini pengemis ini ternyata tidak hanya lumpuh, dia ternyata juga buta. Dia tidak pernah tahu ternyata siapa yang selama ini memberi makan di pagi hari. Maka ketika Abu Bakar itu
menyuapin ini pengemis, maka tiba-tiba pengemis ini memuntahkan makanan dan dia katakan, caramu berbeda dengan biasanya yang ngasih saya makan itu, dengan kasih sayang dan kelembutan. Ini kamu terlalu kasar itu, karena Abu Bakar itu ya begitu tahu ini orang yang sangat naudzubillah, artinya kan sangat membenci Islam, sangat membenci Rasulullah, omongannya ya sangat keji dan seterusnya, kok Rasulullah menyuapi ini. Dan ternyata ketika ditanya, apa kamu tidak pernah tahu tentang siapa yang biasanya ngasih makan itu? Dan ternyata pengemis itu menggeleng kepala, saya nggak peduli dengan siapa yang ngasih makan, setiap hari orang itu yang ngasih saya dan saya tidak pernah mau mencoba menghafalkan siapa dia kan gitu. Itu orang yang sifatnya hanya meminta-minta saja kan itu. Makanya konsep menjadi pengemis itu sangat dibenci dalam ajaran agama kita. Dan ini yang kemudian akhirnya dia beritahu bahwa orang yang biasa ngasih itu adalah sudah meninggal dunia dan beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini menjadi sangat terkejut bahwa selama ini dia sangat benci dengan orang Rasulullah, tapi ternyata apa yang dilakukan Rasulullah terhadap pengemis ini luar biasa. Dan ini yang menjadikan akhirnya dia masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas perilaku kebaikan dan kemuliaan, berbagi yang kepedulian yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.